Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 Sistem Pendingin dan Geoorganika akan mempresentasikan hasil dan menyajikan sebuah studi kasus terkait dengan dasar-dasar sistem pendingin, yang mana nantinya akan kita tampilkan juga terkait dengan penelitian yang sudah kita lakukan dengan metode pendekatan studi literatur. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Zetrinda Prasta selaku moderator pada kesempatan kali ini, dan tentunya saya tidak sendiri. Ada rekan saya yaitu Imam Khairul, Alif Nur Hidayat, Abdul Rizky Fadliansyah, dan juga Diastofa Anggara. Baik, untuk selanjutnya pembahasan terkait dengan pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan sempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Indra. Di slide berikutnya ada pendahuluan. Perkembangan teknologi modern telah meningkatkan kebutuhan akan sistem pendingin di berbagai bidang, baik rumah tangga maupun industri, untuk menjaga temperatur agar kualitas produk dan proses tetap optimal. Selain sistem pendingin konvensional, teknologi kriogenika juga berkembang pesat sebagai metode pendinginan hingga temperatur sangat rendah, biasanya di bawah minus 150 derajat Celcius, yang banyak dimanfaatkan dalam bidang medis, industri, gas cair, penelitian, dan teknologi luar angkasa. Oleh karena itu, pemahaman dasar mengenai prinsip kerja, komponen, dan aplikasi sistem pendingin serta kriogenika menjadi penting, terutama dalam mendukung efisiensi energi dan penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan di era industri modern. Next, Kang. Slide berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang kelompok kami ambil yaitu pertama, apa yang dimaksud dengan sistem pendingin? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kriogenika? Yang ketiga, bagaimana prinsip kerja sistem pendingin? Dan yang terakhir, apa saja aplikasi sistem pendingin dan kriogenika? Tujuan penelitian pemaparan presentasi kelompok kami yaitu pertama, ada mengetahui dasar sistem pendingin, yang kedua, memahami prinsip kerja sistem pendingin, yang ketiga, mengetahui dasar sistem kriogenika, dan yang terakhir yaitu mengetahui aplikasi sistem pendingin dan kriogenika. Next, Kang. Di slide berikutnya ada landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu sistem pendingin. Apa itu sistem pendingin? Sistem pendingin adalah suatu sistem yang berfungsi untuk memindahkan kalor dari suatu ruang atau benda ke lingkungan lain, sehingga temperatur ruang atau benda tersebut menjadi lebih rendah dari temperatur awalnya. Berikutnya ada tujuan sistem pendingin. Yang pertama, menjaga kualitas produk. Yang kedua, meningkatkan efisiensi mesin. Yang ketiga, memberikan kenyamanan termal. Dan yang terakhir ada menjaga kestabilan proses industri. Berikutnya ada prinsip sistem pendingin. Sistem pendingin bekerja berdasarkan hukum kedua termodinamika, yaitu kalor berpindah dari temperatur rendah ke temperatur tinggi dengan bantuan kerja luar. Dapat terlihat pada bagian di bawah ini ada diagram proses pendinginan. Next, Kang. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih untuk Bang Dias. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Oke, jadi di sini ada beberapa jenis sistem pendingin. Kurang lebihnya di sini ditampilkan ada 3 jenis sistem pendingin. Yang pertama itu adalah sistem pendingin yang menggunakan uap, yaitu sistem pendingin kompresi uap. Terus lalu ada sistem pendingin absorpsi, lalu ada sistem pendingin termoelektrik. Nah, apa sih sistem pendingin kompresi uap?
dia menggunakan sistem pendingin yang paling umum biasa digunakan. Nah, terus ada sistem pendingin absorpsi, itu ada dia mirip dengan siklus pendingin kompresi uap, tapi dia kompresor pada sistem kompresi uap digantikan dengan 3 elemen utama. Yang pertama itu adalah penyerap, terus ada pompa larutan dan generator. Lalu lanjut ke sistem pendingin ketiga, yaitu ada termoelektrik, di mana sistem pendingin yang bekerja berdasarkan efek multiplier, yaitu fenomena perpindahan panas ketika ada arus listrik yang dialirkan melalui DNA material semikonduktor yang terbuka. Nah, kurang lebih di samping ini, di gambar samping ini, ada 3 sistem pendingin yang tadi sudah saya sedikit jelaskan. Kurang lebihnya ini gambar-gambar alurnya, di mana misalkan kalau kita lihat di gambar 2.1 siklus atau skematik sistem pendingin kompresi uap itu dimulai dari kompresor, lalu masuk evaporator, lalu ke expansion valve, lalu ke kondenser. Nah, ini terus loop ini terus berputar yang bisa dengan closed loop. Lalu lanjut ke gambar kedua sebelahnya. Gambar kedua, itu ada sistem refrigeran absorpsi yang dimana lebihnya gambar seperti ini. Bisa dilihat di situ ada kondenser, ada generator, ada absorber, dan ada evaporator, masing-masing komponen yang digunakan di sistem refrigeran absorpsi. Lanjut ke gambar ketiga, di situ ada sistem pendingin termoelektrik yang menggunakan amplifier. Ini kurang lebih gambar seperti ini, di mana tadi ketika ada arus listrik yang dialirkan, dia bisa menghasilkan panas atau dingin di kedua sisinya gitu. Bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, lanjut. Di selanjutnya ada landasan teori, yang dimana di sini kita menggunakan pendingin kriogenika. Kriogenika, apa sih kriogenika itu? Di dalam ilmu dan teknologi yang kriogenika, kita mempelajari produksi, penyimpanan, dan pemanfaatan suhu yang sangat rendah, yang biasanya di bawah minus 150 derajat. Nah, prinsip-prinsip kriogenika itu ada 3. Yang pertama ada hukum termodinamika 2, lalu ada perpindahan panas, lalu ada perubahan fasa. Nah, yang terakhir itu ada fluid kriogenika. Nah, fluid kriogenika itu apa sih? Itu adalah gas yang dicairkan pada temperatur sangat rendah, yang bisa dilihat dari tabel yang ada di layar. Itu ada contoh fluid kriogenika yang bisa dicairkan dengan temperatur yang sangat rendah. Yang pertama ada nitrogen cair, ada N2, terus ada oksigen cair LO2, terus ada helium cair LHE, terus ada hidrogen cair H2. Dengan titik ini masing-masing itu sudah tertampak di layar. Bisa dilanjutkan satu-satu. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang metode penelitian yang kita gunakan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh moderator juga, di mana kita membandingkan dari jurnal-jurnal. Yang pertama kita mulai dari studi literatur, lalu lanjut ke pemilihan refrigeran. Nah, tapi di sini ada arah balik, di mana ketika refrigeran apakah cukup atau apakah si refrigeran ini sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Lanjut ketika sudah oke, lanjut ke eksperimen, lalu lanjut ke data, di mana nanti ketika data ini apakah sudah cukup atau belum, nanti bisa lagi ke eksperimen, lalu kita ulangi lagi kembali. Lalu lanjut di situ ada analisis data, eksperimen, lalu ada hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Nah, di sini ada beberapa contoh data yang kita ambil. Yang pertama itu ada di tabel 1, di mana itu ada deskripsi data kapal. Yang kedua juga di tabel 2 itu memperlihatkan data mesin utama yang kita gunakan dengan spesifikasi teknis seperti Indonesia. Lalu di tabel 3 itu data ruang penyimpanan, yang dimana target suhu operasional yang sudah kita dapat di situ ada terdampak di layar, terus kapasitas penyimpanannya juga sudah terdampak di layar, tinggal teman-teman lihat aja. Lalu dilanjut dengan data terakhir yang kita ambil, yaitu ada data refrigeran R-strip 22, di mana di sini sudah ada spesifikasi lengkap dari data refrigeran R22 yang kita butuhkan, di mana ada temperatur, ketika temperatur 20, 0, 32, hingga 40. Lalu ada tekanan barnya, ada pressure,
Lalu ada entalpinya yang mana di situ ada cair jenuh, terus ketika evap atau HVA, terus lalu ada working. Nah di bawahnya juga bersama, kecuali itu bisa dibedakan dari tekanannya, mana tekanan yang di bawah itu dia lebih kecil. Oke, mungkin segitu saja, bisa dilanjutkan oleh rekan saya dan slide selanjutnya. Oke, selanjutnya memasuki pembahasan. Pada pembahasan ini ada kondisi-kondisi dari sistem pendingin. Nah, untuk pertama itu ada kondisi 1 dan 2 pada bagian kompresor. Terjadinya proses kompresi di mana uap jenuh ini akan menjadi uap bertekanan dan bersuhu tinggi. Terus di kondisi 2 hingga 3 yang pada komponen kondisi itu terjadinya proses pelepasan kalor isobaris, terjadinya perubahan uap panas menjadi cair jenuh. Dan di kondisi 3 hingga 4 terjadi pada komponen katup ekspansi, proses ekspansi perubahan itu kondisi 4 1 terjadi di komponen evaporator, yaitu proses penyerapan kalor isobaris. Perubahan itu campuran campuran cair uap menjadi uap jenuh. Mungkin bisa next selanjutnya, Kang. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu ada R22 dengan refrigeran MC22. Sebelumnya untuk MC22 ini adalah berupa hidrokarbon yang dimana alternatif dari ramah lingkungan untuk R22 HCFC yang lebih efisien dan hemat energi. Nah, untuk perhitungan sendiri itu tidak jauh sama, tapi hasilnya yang berbeda. Mungkin saya di sini akan menjelaskan untuk refrigeran R22 saja. Untuk efek refrigerasi H1 sampai H1 kurang H4 yang dimana dihasilkannya 219,92 kilojoule per kilogram dan laju aliran refrigeran sebesar 0,2728 kg per second. Terus ini kerja kompresor sebesar 5,136 kilo 11,7616. Laju aliran volumenya sebesar 25,085. Mungkin itu dari saya, selanjutnya disambung oleh rekan saya. Next slide. Oke, baik. Dari perhatian didapat hasil parameter yang kita ambil itu dari refrigeran R22 dan MC22 itu yang pertama ada laju aliran massa refrigeran, ada kerja kompresor, ada koefisien prestasi atau COP, laju aliran volume, dan efisiensi. Dari refrigeran R22 didapat hasil 0,2728 untuk laju aliran massanya, sedangkan di MC22 0,1498. Dan juga di kerja kompresor di refrigeran R22 mendapatkan hasil MC22 9,407. Untuk COP-nya di R22 mendapat 11,76 dan di MC22 mendapat 79. Dan di laju aliran massa 25,26 dan MC22 27,18. Serta efisiensi 85 dan di MC22 mendapat 0,156. Walau penggunaan MC22 cenderung lebih boros energi, namun refrigeran ini lebih efisien dari segi jumlah fluida yang dibutuhkan dalam sistem. Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Pada
penelitian pada sistem pendingin kapal KM Putra Berlian menunjukkan bahwa refrigeran R22 memiliki kinerja yang lebih unggul dibanding MC22 karena sistem pendingin sejak awal dirancang khusus untuk R22. Substitusi ke MC22 justru mengakibatkan penurunan efisiensi dan nilai OP yang juga dipengaruhi oleh potensi kebocoran panas. Dari segi operasional, R22 sangat ideal untuk kapal karena lebih stabil, efisien, dan tidak mudah terbakar. Meskipun berdampak buruk pada ozon dan akan segera dihentikan. Di sisi lain, sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan hemat volume pengisian, MC22 ternyata kurang optimal karena mengkonsumsi energi lebih tinggi serta memiliki resiko keselamatan yang besar akibat sifatnya yang mudah terbakar. Baik, berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan atas presentasi, terima kasih juga atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berusaha untuk menyelesaikan tugas kelompok ini. Dan mungkin selebihnya dan kurangnya ada salah kata dalam perbuatan juga dimohon maafkan. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.